Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang parameter tubuh yang ideal. Biasanya orang mengatakan dengan BMI atau Body Mass Index, dalam bahasa Indonesianya indeks massa tubuh. Tapi apakah benar demikian? Padahal menurut saya sebenarnya ada lagi satu parameter yang lebih akurat daripada BMI. Yuk kita simak bersama. BMI itu adalah indeks massa tubuh, ya, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah Body Mass Index. Rumusannya adalah sebagai berikut. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam meter, ya. Dan hasilnya akan menentukan sebenarnya kita ideal atau tidak. Selama ini patokan ini sering dipakai oleh dunia medis untuk menentukan seseorang apakah kelebihan berat badan, kurang berat badan, atau ideal. Patokannya adalah kira-kira seperti ini, ya. Biasanya dikatakan bahkan mungkin 18 skornya. Hasil dari rumus ini, ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, hasilnya antara 18 sampai 24 dianggap sebagai ideal. Di bawah 18 berarti dianggap underweight atau kekurangan berat badan. Di atas 24 sudah mulai dianggap overweight, ya. Di atas 26 atau 27 bahkan sudah dianggap obesitas gitu. Tetapi ada keterbatasan di sini. Kita bahas dulu deh BMI-nya. Padahal cukup sederhana, ya. Misalnya contoh, apabila Fitness Mania ada yang tingginya 1,6 meter, ya, berarti rentang idealnya adalah antara 48,6 kg sampai ke 61,4. Saya beri color coding di sini, ada yang pink dan hijau. Yang pink ini mungkin lebih dekat ke wanita, sementara yang hijau mungkin lebih dekat ke pria. Tetapi pada dasarnya pria wanita masih sama, lebih kurang patokannya di antara 19 sampai 24. Kalau kita melihat begini, mungkin jadi pertanyaan juga, kok bisa sih ini tidak dianggap ideal? Nah, ini saya akan coba bahas solusinya. Ada yang lebih akurat dari yang BMI ini, yaitu yang namanya body fat, kadar lemak yang lebih akurat. Mengukur kadar lemak akan membantu kita untuk mendapatkan indikasi kesehatan yang lebih baik. Karena apa? Kadar lemak, kita sudah menemukan siapapun yang memiliki kadar lemak lebih rendah di tubuhnya akan memiliki level kesehatan dan kebugaran yang lebih baik. Sementara yang kadar lemaknya lebih tinggi, biasanya justru akan dekat dengan banyak penyakit-penyakit degeneratif yang menjadi komorbiditas dari salah satu penyakit menular yang populer saat ini, gitu. Jadi sangat jelas bahwa achievement-nya yang perlu kita cari adalah menurunkan kadar lemak di dalam tubuh. Nah, berapa lemak yang ideal? Berdasarkan ini American Council on Exercise, average itu rata-rata bagi pria adalah 18-24%, sementara bagi wanita adalah 25-31%. Fitness atau yang sudah mulai bugar, ya, lebih rendah lagi, yaitu adalah 14-17% bagi pria, dan bagi wanita 21-24%. Kalau untuk atlet, ya, antara 6-13%, untuk pria, bagi wanita adalah 14-20%. Jadi if you have a goal untuk menurunkan berat badan, dalam hal ini adalah kadar lemak, lebih baik fokus bukan di BMI tapi fokus ada di kadar lemak tubuh. Kita di berat berapapun, apabila terutama, ya, misalnya di sini kita ambil contoh, apabila memiliki body mass index, seorang wanita memiliki body mass index di 20, ya. Di 20 tingginya 160 cm, dia memiliki body mass index 51,2 kg. Ya, tetapi dengan kadar lemak misalnya di fitness 24%, alangkah kerennya, alangkah bagusnya fisiknya bisa seperti itu. Tetapi banyak nggak wanita misalnya di Indonesia dengan kondisi seperti ini, 1,6 meter dengan berat 51,2, tapi kadar lemaknya malah dikatakan 30-31%, bahkan 35%. Nah, ini yang justru lebih banyak di Indonesia. Makanya saya mengatakan kadar lemak menjadi patokan yang lebih efektif atau lebih akurat.
Nah, kendala dengan BMI atau indeks massa tubuh ini adalah apa? Ya ini justru dua orang dengan tinggi dan berat badan yang sama, ya, padahal memiliki kadar lemak yang berbeda, akan dianggap memiliki level kesehatan dan level fisik yang sama, gitu. Padahal kita tahu, misalnya, contoh aja ya, kita mengambil contoh seorang sahabat kita semua di sini, ya, Mas Aderai dengan tinggi 183 dan berat badan misalnya sekarang di 95 kilo, maka mungkin kalau kita hitung berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, 95 kilo dibagi 1,83 kali 1,83. Coba ambil kalkulatornya dan kita hitung kira-kira dapat berapa. Kalau tidak salah dalam ingatan saya mungkin angkanya BMI-nya ada di 27-28. Yang mengindikasikan kalau misalnya kita tidak mengenal siapa dia, hanya mengetahui ini orangnya 1,83 meter 183 cm dengan berat 95 dengan indeks massa tubuh 28, kita sudah mungkin akan mengatakan, oh dia ini overweight, sudah obes, dia harus olahraga. Padahal sebenarnya itu adalah angka BMI punya Mas Aderai yang sebenarnya sudah rajin berolahraga gitu. Dan banyak nggak orang di Indonesia, ceritanya pria terutama, yang memiliki tinggi 183 cm tapi beratnya 95 kilo juga sama dengan Mas Ade? Oh banyak, mungkin bisa ribuan orang. Tetapi yang membedakan mereka apa? Komposisi lemaknya Mas Ade Railah yang memiliki komposisi lemak yang lebih rendah di tubuhnya. Dan otomatis harapannya juga adalah orang yang dengan kadar lemak lebih rendah, kondisi kesehatan dan kebugaran tubuhnya juga lebih tinggi, gitu kira-kira. Dan tentunya disertai dengan penampilan fisik yang lebih baik juga. Ya, jadi kira-kira demikianlah penjelasan tentang perbedaan antara body mass index atau indeks massa tubuh dengan komposisi kadar lemak. Dan apabila teman-teman Fitness Mania ingin menggabungkan keduanya dari dua tabel tersebut juga boleh gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk menggabungkan keduanya. Yang penting menyertakan parameter yang lebih akurat dalam hal ini adalah kadar lemak. Ya, bagaimana mengukurnya sederhana sekali ya. Sekarang ada timbangan yang sudah dihubungkan dengan aplikasi dan bahkan ke smartwatch juga ya. Timbangan smartwatch dan aplikasi di HP sudah saling terkoneksi. Dan harganya sudah sangat terjangkau dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Jadi manfaatkan teknologi yang ada untuk membantu kita memantau progres hasil fitness kita supaya lebih akurat lagi. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Apabila dirasakan bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada ide untuk topik-topik yang sekiranya ingin ditanyakan supaya saya bahas di sini, silakan disampaikan di komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.